Suatu hari, Lani yang sedang bersantai di halaman rumahnya mendapatkan panggilan telepon dari salah satu sahabatnya, yaitu Kayla. Hai, ada apa? Luna masuk ke rumah sakit, cepat kesini. Oke, aku kesana sekarang. Sesampainya di rumah sakit, Lani pun menghampiri Kayla. Gimana keadaan Luna? Kata dokter kondisinya semakin memburuk, dia harus dirawat dalam beberapa waktu. Aku sudah mencemaskan hal ini akan terjadi. Kita bergantian saja menjaga Luna, aku pulang saja dulu hari ini, biar apa saja. Baiklah. Selama Luna dirawat, Lani dan Kayla selalu bergantian menjaga Luna. Mereka akan saling menutupi kesibukan satu sama lain agar memastikan Luna tidak sendirian di rumah sakit. Namun, 3 bulan berlalu, Lani lebih sering absen dan membuat Kayla mau tidak mau mengorbankan kesibukannya untuk menemani Luna. Hal itu membuat Kayla kesal. Ternyata kau masih ingat sama Luna. Kupikir kau sudah bosan menemaninya. Singgung Kayla ketika Lani baru saja datang setelah 2 minggu menghilang. Maaf, aku terlalu sibuk dengan kegiatan di sekolah. Aku tidak bisa lari dari tanggung jawabku sebagai ketua OSIS. Tapi kau seenaknya lari dari tanggung jawabmu sebagai sahabat. Kau lupa perjanjian kita. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Kita berjanji menemani Luna di rumah sakit. Sudahlah, lagi pula aku sudah kembali. Oke, lupakan soal itu. Satu hal yang harus kau tahu selama kau tidak datang 2 minggu ini. Apa? Hidup Luna tinggal menghitung hari. Jika tidak mendapatkan donor hati, kau tahu apa itu? Lani seketika mengingat perjanjian yang dimaksud Kayla. Mereka bertiga pernah menulis perjanjian bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus tetap bersama. Lani tampak syok dan memberikan tatapan kosong kepada Kayla. Lani lagi-lagi menghilang. Sementara itu, Luna sadar dan mencari kedua sahabatnya. Lani kemana, Kayla? Hah? Tadi pagi Lani pulang, dia ada urusan. Mungkin nanti sore dia bakal kembali ke sini. Kayla, apakah kamu ingat janjian kita buat waktu kita bertiga kecil? Tentu, ada apa kau menanyakan itu? Aku tidak bisa menepati janji kita. Maafkan aku, Kayla, dan sampaikan juga maafku kepada Lani. Terima kasih telah menjadi sahabat baikku. Kau jangan bicara begitu. Kupastikan kau bakal sembuh, percayalah. 2 hari setelah Luna sadar, kondisinya kembali memburuk dan terpaksa masuk ke ICU. Lani pun masih belum bisa dihubungi oleh Kayla. Namun di samping itu, Kayla mendapat kabar dari dokter kalau Luna mendapatkan donor hati yang cocok dan akan segera melakukan transplantasi hati. 1 minggu selang operasi Luna yang berjalan lancar, ia pun sadar dan melihat hanya Kayla yang berada di sampingnya. Kayla, kemana Lani? Hey, kenapa wajahmu sedih? Luna, janji yang telah kita buat 15 tahun yang lalu berhasil kita tepati. Iya, aku sudah menyangka akan mendapatkan donor hati. Aku sangat berterima kasih kepada orang yang telah menurutkan hatinya kepadaku. Aku harus tanya dokter siapa nama orang yang telah menurutkan hatinya kepadaku. Mendengar hal itu, Kayla seketika memberikan secari kertas kepada Luna. Apa ini, Kayla? Surat dari orang yang telah menaruhkan hatinya untukmu. Ternyata surat itu dari Lani. Lani yang mendonorkan hatinya pada sahabatnya sendiri. Kayla tidak pernah tahu bahwa saat-saat sahabatnya itu absen menjaga Luna di rumah sakit atau hilang kabar, di saat itu pula Lani berjuang melawan sakitnya juga. Ia mengidap kanker otak stadium akhir. Namun selama ini ia sembunyikan. Mengetahui hidupnya sudah tidak tertolong, ia membuat surat wasiat untuk mendonorkan hatinya kepada sahabatnya. Lani berpikir bahwa ia harus tetap kuat untuk menjagamu. Bahkan aku sangat marah pada diriku. Kenapa aku tidak bisa peka terhadap keadaan Lani? Aku membenci diriku ini, Kayla. Aku benci. Aku pun begitu. Tapi menyesalnya pun akan sia-sia saja. Luna pun menangis terpukul mengetahui kenyataan pahit sahabatnya. Ia semakin terpukul setelah membaca tulisan Lani yang mengatakan, "Dengan adanya hatiku di tubuhmu, aku berpikir kita bertiga akan tetap bersama." Aku tahu pemikiranku sangat naif, tapi hanya itu yang kupikirkan sekarang. Meski ragaku sudah tidak ada, tapi hatiku selalu ada di setiap langkahmu. Berjanjilah untuk selalu bersama Kayla. Dengan begitu, kita bertiga akan selalu bersama. Pada akhirnya, janji kita akan tertepati.